Ibu maafkan Bapak. Apa? Ibu maafkan Bapak. Persahabatan dua beruang. Beruang satu, beruang dua. Kamu sayang ya? Pada suatu malam, udara terasa sangat dingin. Hampir sama dengan malam-malam sebelumnya. Angin malam berhembus sangat kencang. Satu anak beruang kutub terlihat meringkuk. Ia tidur dengan nyaman di depan bilang rumah esnya. Semakin malam, udara terasa semakin menusuk tulang. Beruang kutub pun terbangun dari tidurnya karena ia mendengar suara di luar sana. Ia lantas berlari keluar rumah dan berteriak, "Ibu! Ibu! Apakah ibu sudah pulang?" Padahal ibu beruang kutub sudah tiada. Namun, di malam-malam seperti itu ia sering mengira kalau ibunya pulang. Saat itulah beruang kutub melihat cahaya warna-warni yang begitu indah di langit. Ini adalah aurora pertama yang aku lihat. Dulu ibu berjanji akan melihat aurora bersamaku. Sayangnya, ibu menghilang ketika ada gletser yang mencair tahun lalu. Gumam beruang kutub. Beruang kutub terus berjalan di tengah dinginnya malam. Ia ingin mencari di mana ujung aurora itu berada. Aurora terlihat sangat menakjubkan. Seperti sihir. Siapa tahu aurora bisa menemukan di mana ibu berada. Aku ingin melihat aurora bersama ibu, kata beruang kutub. Sayangnya, beruang kutub kurang berhati-hati ketika sedang berjalan. Kakinya tiba-tiba terperosok dan ia jatuh ke jurang. "Wah, ibu, tolong aku!" teriak beruang kutub. Ia berguling-guling terus ke bawah hingga kepalanya terbentur batu besar. Duh, ia pun tak sadarkan diri. "Hei, beruang putih, bangunlah. Ada aku di sini." Sebuah suara terdengar memanggil beruang kutub. Suara itu berat tetapi riang, layaknya beruang yang masih kecil. "Oh, siapa yang memanggilku? Apakah aku punya teman yang bersuara riang seperti itu?" gumam beruang kutub. Beruang kutub terkejut ketika membuka mata dan melihat keadaan sekelilingnya. Banyak sekali pohon. Aku tidak pernah melihat pohon sebanyak ini seumur hidupku, gumam beruang kutub. Apa ini? Rumput. Loh, di mana semua salju? Kenapa semuanya hilang? Tanya beruang kutub kebingungan. Beruang kutub semakin terperajat ketika melihat ada seekor beruang yang mirip dengannya. Kamu mirip denganku. Tapi mengapa kamu berwarna coklat? Siapa kamu? Tanya beruang kutub ketakutan. Berbeda dengan beruang kutub, beruang coklat itu justru bersemangat. Benar-benar mengagumkan. Selama ini aku belum pernah melihat seekor beruang berwarna putih sepertimu, ucapnya. Beruang berwarna coklat itu lantas memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, aku adalah beruang madu. Hutan ini adalah rumahku. Kemudian dia bertanya pada beruang kutub, "Kalau kamu berasal dari mana?" "Aku adalah beruang kutub. Rumahku seharusnya berada di dekat sini. Namun aku bingung, mengapa semua tampak berbeda?" sahut beruang kutub. Beruang madu pun iba melihat beruang kutub yang kebingungan. Ia lantas menemani beruang kutub untuk mencari di mana rumahnya. Kedua beruang itu berkeliling hutan untuk mencari rumah beruang kutub. Namun, mereka tidak menemukannya. "Seingatku, aku tadi terjatuh dari tebing. Namun mengapa di sini tidak ada tebing?" Beruang kutub dan beruang madu sudah berjalan jauh. Namun mereka tetap tidak menemukan rumah itu. Mengapa saljunya hilang semua? Tanya beruang kutub. "Salju? Sejak kapan di sini ada salju?" "Loh, di sini memang tidak ada salju ya?" Kedua beruang itu justru kebingungan sendiri, hingga akhirnya mereka mendapat kesimpulan bahwa beruang kutub tersesat atau dicuri. Beruang kutub terus murung. Ia sangat khawatir dengan nasibnya. Untung saja beruang madu yang baik hati itu bersedia menolongnya. "Kau tidak usah khawatir, beruang kutub. Untuk sementara waktu kau bisa pulang ke rumahku dulu. Aku berjanji akan selalu membantumu." Beruang kutub pun tersenyum lega. Ia kemudian ikut pulang bersama beruang madu ke rumah.
Sesampainya di rumah, beruang kutub dan beruang madu menceritakan masalah itu kepada ibu beruang madu. Oh lala, si ibu justru lebih kebingungan lagi. Di sini ada hutan tropis, sedangkan kamu adalah beruang kutub. Mengapa kamu bisa sampai di sini? Padahal kutub itu jauh sekali, kata ibu beruang madu. Namun, beruang kutub juga tidak bisa menjelaskan apa-apa karena ia tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, terdengar suara keroncongan dari perut beruang kutub. Kau lapar ya? Tunggu. Aku mengambilkan satu buah labu untukmu. Beruang kutub pun mencoba makan labu itu, tapi ia tidak suka. Ada sekali rasanya. Ibu beruang madu lantas mencoba memberi ayam untuk beruang kutub. Kebetulan kami punya persediaan ayam hutan. Coba makanlah ini, kata ibu beruang madu. Terima kasih, Bu, sahut beruang kutub. Namun, beruang kutub juga tidak bisa memakannya. Ia bahkan hampir muntah karena tidak suka. Beruang madu pun heran melihat ke beruang kutub itu. Kita ini sama-sama beruang, tapi mengapa kamu tidak suka labu ya? Padahal labu ini enak. Atau apakah kamu mau makan maduku? Tanya beruang madu sambil menawarkan madunya. Ternyata madu juga tidak enak bagi beruang kutub. Beruang madu kehabisan ide. Ia pun bertanya, lalu apa yang biasa kamu makan? Ikan. Saat ini aku masih kecil, jadi aku hanya makan ikan-ikan kecil. Saat aku sudah besar nanti, aku akan berburu anjing laut. Oh iya, di mana aku bisa berburu anjing laut? Aku tidak mungkin makan ikan kecil selamanya, kata beruang madu. Di sini tidak ada anjing laut. Mungkin kalian bisa memancing dan mendapatkan ikan besar di sungai. Tapi Bu, aku tidak bisa memancing untuk dia. Bagaimana caranya mendapatkan ikan? Ternyata beruang kutub bisa mengatasi masalahnya sendiri. Sore harinya, ia pergi ke sungai dengan ditemani beruang madu. Biur! Beruang kutub langsung melompat terjun ke sungai tanpa rasa ragu sedikit pun. Wow, kamu hebat sekali. Ternyata kamu beruang yang pemberani, puji beruang madu. Hihihi, iya, aku suka sekali mencari ikan di air. Seru beruang kutub. Ia berenang ke sana kemari dan menangkap ikan sesuka hatinya. Nyam, akhirnya beruang kutub bisa makan dengan puas. Lezatnya, aku tak perlu makan labu ataupun madu lagi. Setelah beruang kutub selesai makan, ia dan teman-teman barunya itu berburu sarang lebah. Kini beruang kutub belajar banyak hal mengenai sahabat barunya itu. Aku jadi tahu bahwa ia bisa memakan apa saja, seperti daging, buah-buahan, dan madu. Ia tidak seperti diriku yang hanya bisa makan daging saja, kata beruang kutub. Kedua beruang itu sudah selesai berburu makanan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja beruang kutub merasa kesusahan. Aduh, teriak beruang kutub. Ada apa beruang kutub? Tanya beruang madu. Ia khawatir melihat teman-temannya itu. Perutku sakit sekali, rasanya seperti melilit, sahut beruang kutub. Beruang madu lantas membantu beruang kutub untuk berjalan. Mereka hendak kembali ke rumah. Bersambung. Nah,